Balik lagi di Julian Educraft. Masih edisi work from home, school from home. Demi cepat perginya si corona. Hari ini saya melihat ada cara belajar baru dari pemerintah untuk tetap kalian bisa belajar dari rumah. Yaitu disajikan melalui TV kita ya, TVRI. Pembahasan tentang beberapa materi-materi pembelajaran gitu ya. Nah, hari ini saya mau mencoba juga membantu kalian untuk bisa tambah lagi mengerti dari apa yang sudah dibagikan hari ini, khususnya untuk pelajaran matematika ya. Mungkin next time-nya ada IPA-nya dan lain-lain ya, akan berjalan. Hari ini materinya saya dapat untuk yang kelas 4, 5, 6, yaitu akar pangkat 2 dan akar pangkat 3 serta bilangan kuadrat dan bilangan pangkat 3 gitu ya. Saya akan membahasnya secara terpisah agar tidak terlalu panjang videonya dan agar bisa kalian terbagi-bagi gitu ya, walaupun nantinya akan sama. Oke, nah sekarang yang saya bahas adalah bilangan berpangkat dulu, khususnya bilangan pangkat 2 dan akar kuadratnya ya. Bilangan kuadrat bilangan kuadrat dan akar pangkat 2. Nah, bilangan kuadrat dan akar pangkat 2 ya. Saya pisahkan dulu sedikit. Bilangan kuadrat dan akar pangkat 2 ini harus punya juga dasar ya. Kemarin saya sudah memberikan video tentang bagaimana cara kalian melakukan perkalian gitu ya. Nah, untuk kali ini kita hanya mengambil yang kuadratnya saja ya, karena pada saat kalian secara tidak langsung kalian sudah menghafal bilangan kuadrat. Kak, bilangan kuadrat itu apa sih? Bilangan kuadrat adalah perkalian antara dua bilangan yang sama. Maksudnya apa, Kak? Nih, antara dua bilangan yang sama. Karena dia kuadrat, makanya dia ada dua bilangan. Contohnya gini, ya. Lambangnya biasanya begini, A pangkat 2. A pangkat 2 artinya A kali A. Begitu ya. A kali A. Nah, untuk bisa memperlancar bilangan kuadrat ini dan akar pangkat 2-nya, kalian harus pertama kali menghafal. Apa yang dihafal? Cukup hafalkan bilangan kuadrat dari 1 sampai 10. Ya, jadi contohnya gini. 1 kuadrat itu 1 kali 1 sama dengan 1 ya. Kalau 2 kuadrat berarti 2 kali 2. Jadi 4. Kalau 3 kuadrat 3 kali 3 9. 4 kuadrat 4 kali 4 16. 5 kuadrat 5 kali 5 25. 6 kuadrat 6 kali 6 36. 7 kuadrat 7 kali 7 sama dengan 49. 8 kuadrat 8 kali 8 sama dengan 64. 9 kuadrat 9 kali 9 sama dengan 81. Dan 10 kuadrat 10 kali 10 sama dengan 100. Sorry. Ya. Oke. Ini yang dimaksud dengan kuadrat ya. Kuadrat itu adalah perkalian antara dua bilangan yang sama. Jadi, saya masih pernah menemukan ya murid-murid atau kawan-kawan di luar sana yang masih menonton video ini masih menganggap bahwa kalau pangkat 2 ini artinya dikali 2 ya. 3 pangkat 2 3 kali 2. Salah.
ya. 3 pangkat 2 artinya 3-nya ada 2. Nih, 2 bilangan yang sama. Ya. Jadi 3 pangkat 2 itu bukan 3 kali 2. 4 pangkat 2 itu bukan 4 kali 2. Tapi kalau 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. 4 pangkat 2, 4 kali 4 ya. Kak, gimana kalau 100 pangkat 2? Ya bukan 100 kali 2, tapi 100 kali 100. Gitu ya. Itu untuk pangkat 2. Nah, untuk bisa kalian menjawab akar pangkat 2, maka kalian butuh menghafal ini semua. Kok gitu, Kak? Tadi hari ini saya lihat di TVRI nggak ada tuh disuruh hafalin ini. Bukan nggak ada ya, cuman memang metode yang digunakan di TVRI tadi berbeda dengan apa yang saya akan ajarkan hari ini. Saya akan kupas tuntas ya bagaimana tadi di TVRI diterangkan untuk menjawab akar-akar tersebut gitu ya. Nah, contoh kalau tidak salah tadi di TVRI disajikannya simpel sekali ya. Jadi gini, kita akan membahas sekarang akar pangkat 2 ya. Dengan syarat tadi ya, saya bilang yang ini nih harus kalian hafal dulu. Oke, kita akan bahas tentang akar pangkat 2. Nah, kalau akar pangkat 2 simbolnya, lambang akar itu kayak begini. Nah ya, nggak ada apa-apanya. Nanti kalau pangkat 3, untuk yang selanjutnya di sini akan ada tanda 3-nya ya. Jadi sebenarnya kalau nggak ada apa-apa, sebenarnya di sini ada angka 2 nih. Ya. Oke. Ini lambang akar pangkat 2. Nah, terus gimana caranya? Nah, kenapa saya bilang kalian harus hafal ini? Agar mempermudah kalian dalam menjawab. Contoh. Ya. Kalau ditanya ini 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, maka akar pangkat 2 itu dibalik aja tinggal ya. Akar dari 4 itu sama dengan 2. Kok bisa? Ya karena menurut kurikulum 4 ini untuk bisa mencari akar pangkat 2, 4 ini kalian cukup dengan melakukan faktorisasi ya, dengan cara kayak gini. 4 ini ingat ya, faktorisasi ya, kayak lagi mau cari KPK-FPB ya. Oke, saya belum bahas sih memang. 4 ini 2 ya. 4 bagi 2 2. Oke, terus kenapa bisa dapat 2? Karena jadinya gini, 4 itu kan 2 kali 2 ya. Nah, ini kan tadi bilangannya sama nih, ya kan? Maka agar bisa mendapatkan akar pangkat dari 4 ini, maka kita lihat aja yang sama nih. 2 kali 2 kan 2 ya. 2 kali 2 kan 4 kan. Nah, ketika dipecah 2 kali 2. Nah, ini artinya 2 pangkat 2. Nah, lawannya pangkat 2 itu akar gitu. Jadi kalau misalnya ditanya akar 4 berarti 2. Gitu ya. Nah, makanya kenapa saya bilang kalian harus tetap menghafal. Ya, karena nanti resikonya kalau kalian menggunakan rumus ini ya dengan menggunakan pemfaktoran, nanti repot kalau misalnya ditanyanya akar 81 gitu ya. Nah, ini kalau kalian melakukan pemfaktoran, ini jadinya apa? Bagi 3 dulu kan. Nggak boleh langsung bagi 9 atau bagi berapa ya, langsung baginya pelan-pelan. Baginya dengan bilangan prima yang paling kecil gitu ya. Bagi 2 nggak bisa, berarti bagi 3. 81 bagi 3 27. Bagi 3 lagi 9. Bagi 3 lagi. Nah ya. Nah ini ketika nanti kamu tuliskan dalam bentuk akar, ini jadinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah 3 pangkat 4, nanti kamu bingung. Loh, kalau ini gampang nih, 2 kali 2. Lah ini 3 pangkat 4 gitu ya. 3-nya ada 4, berarti 3 pangkat 4. Gimana, Kak? Nah ini jawabannya nanti 9. Loh, Kak kok bisa 9? Iya, karena kalau misalnya mau kita sederhanakan, 3 kali 3 itu kan 9 ya. Terus ini juga ya, 3 kali 3 9 ya. Nah, kalau 9 kali 9 bener kan? 81 kan? Nah, makanya akarnya dari 81 itu 9 nih, karena diambil dari sini. Ya, sebenarnya kalau menggunakan faktorisasi jadinya begini. Nah, nanti daripada kalian bingung, maka hafalkan saja. Ya, hafalkan untuk bilangan 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2. Ya, gitu. Biar enggak membuang-buang waktu. Nah,
Kak, gimana kalau misalnya angkanya ternyata udah lebih dari 100 nih? Kan yang kita hafalin cuma sampai 100, Kak. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Gimana, Kak? Nah, maka kita balik ya. Oke. Jangan balik deh. Saya ambil kertas baru saja. Biar kalian bisa tetap ada panduan. Oke? Nah, kayak gini. Terus Kak, kalau misalnya lebih dari 100, gimana Kak? Misalnya ya, ditanya nih, akar 121. Nah, akar 121 gimana Kak? Nah, kalau secara kurikulum, kalau mau menurut dengan aturan yang diajarkan tadi di di TVRI, maka ini kalian harus lakukan pemfaktoran. Ya, ini langkah pertama. Lakukan pemfaktoran. Pemfaktorannya kayak gimana tuh? Ya, jadi kita cari udah, bagi 2 dulu. Oh, nggak bisa. Bagi 3. Oh, nggak bisa. 121 nggak bisa bagi 3. Bagi 5 nggak bisa. Bagi 7 nggak dapat. Bagi 11 dapat nggak ya? Iya, dapat ya. Bagi 11. Nah, 121 bagi 11. Oke. 1 bagi 11. Ingat ya kaidah pembagian ya. Ingat ya. Kalau misalnya yang belum tahu bisa cek di channel YouTube saya ya. Nanti kalau bisa memang saya sertakan linknya nanti di kolom deskripsi ya. Oke, 1 bagi 11 nggak bisa. Kalau nggak bisa tulis apa? 0 ya. 12 berarti kan. 12 bagi 11 dapat 1. 1 kali 11 11. Kita kurangi 2 kurang 1 1. 1 kurang 1 0. Nggak perlu ditulis ya, karena 0-nya ada di depan. Terus 1 bagi 11 nggak bisa. Tapi nggak bisa, nggak perlu tulis 0, karena ruangannya udah terpenuhi ya. Jadi satunya ini dibantu. Oke, 11 bagi 11 dapat berapa? 1 kan. 1 kali 11 11 dikurangin 0. Jadi ini 11. Nah, kebetulan langsung nih dapat jawabannya ya. Berarti 11 kali 11. Kalau angkanya sudah sama, berarti akarnya tinggal ambil aja salah satunya ya. Jadi akar dari 121 itu 11 ya. Atau dengan metode kurikulum yang di 2006. Gimana caranya? Caranya gini. Kalau akar 121 biasanya dulu saya diajarinnya coba hitung, karena dia akar pangkatnya kuadrat ya. Pisahkan 2 angka terakhir. Nih, kalau ini 121, 2 angka terakhirnya mana? Berarti 21 ya. Dikasih titik biasanya kalau zaman dulu tuh. Ya, saya waktu SD belajarnya begini ya. Dikasih titik, dikasih batas ya. Terus gimana? Kita lihat yang depan ya. Yang depan ini kita cari nih, berapa kali berapa yang mendekati 1. Ngerti nggak maksudnya? Jadi angka kuadrat nih, yang ini nih, yang jawabannya mendekati 1. Mana? Ini jawaban ini ya. Berarti 1 ya. Nah, kita tulisnya gimana? Maka kita tulisnya ininya nih. 1 kali 1. 1 kali 1 berapa? 1 kan? Nah, ini dikurangi. Ini 0. Habis ya. Nah, tulisnya di sini 1. Oke, untuk jawabannya. Ya. Terus selanjutnya angka yang sudah kita dapat ini dijumlahin. 1 tambah 1 berapa? 2 kan? Nah, kita kasih gini. Nah, dulu caranya gini. 2 titik-titik kali titik-titik, hasilnya harus apa? Nah, ini kan udah habis nih. Beda sama kaidah pembagian biasa ya, karena ini kaidah akar, bukan pembagian. Tolong bedakan. Kalau pembagian nggak ada cantongannya di sini nih. Kalau akar ada. Nah, kalau akar dia harus turun semuanya, ya, nggak boleh setengah-setengah, harus turun semuanya. Jadi nggak boleh satu-satu turun ya, kayak di kaidah pembagian. Tapi turun semuanya, yang dibatasi ini. 21-nya turun. Oke? Nah, terus ini kenapa maksudnya? 2 titik-titik kali titik-titik. Ini artinya 20 berapa kali berapa hasilnya mendekati 21. Maksudnya apa, Kak? Nah, kedua angka ini harus kita masukkan dengan angka yang sama. Jadi kalau di sini 2, di sini juga harus 2.
Di sini 4, di sini juga harus 4 gitu ya. Contohnya begini, 2 titik-titik kali titik-titik ya. Nah ini kalau di sininya kita masukinnya 2 gitu ya, maka ininya harus kali 2. Jadi terus ini juga 24 misalnya, kalinya harus 4, nggak boleh kali yang lain. Oke, angka ini harus sama di isinya. Oke, maka kita cari 20 berapa kali berapa mendekati 21. Masukin aja dari angka sini ya. Kalau 1 kali 1, kalau 1 coba 21 kali 1. Nah, kebetulan langsung ketemu ya. 21 kali 1 21. Kurangin. Habis dong. Gitu ya? Nah, kalau udah habis, nah ini jawabannya jangan lupa masukin lagi ke sini. Oke? Jadi jawabannya 11. Ini metode 2006. Oke? Nah, terus gimana dengan metode yang katanya kakak punya? Oke? Aku punya metodenya gini, ya. Ada step-stepnya, ya. Oke. Step atau langkah-langkah. Nah, ini yang penting ya. Pertama, sama dengan kaidah 2006. Pisahkan dua angka terakhir. Oke, yang kedua. Kita ambil contoh langsung ya. Step 1, akar dari 121. Nah, kalau di 2006 pakai titik, aku suka kasih pembatas gini. Nah, ya. Selanjutnya nanti akan kita bilang bahwa yang di sebelah kiri garis, nih yang sebelah sini, ini nih jadinya, ini akan kita bilang sebagai ruang depan. Yang ini ruang belakang. Oke. Setelah kita pisahin udah nih dua angka terakhir ya. Oke. Terus cari, kita lihat bagian belakang. Oke, ruang belakang. Gimana cara menentukan ruang belakang? Nah, kalau ruang belakang caranya cari bilangan kuadrat. Nah, aku udah bilangnya bilangan kuadrat ya. Maka kalau misalnya merujuk ke yang ini, bilangan kuadrat tuh yang mana? Yang ini. Ya, yang hasilnya. Cari bilangan kuadrat yang akhirannya sama. Nih. Jadi kita lihat nih, ya. Nah, ini kan belakangnya 1 nih. Kita lihat yang paling belakangnya saja, angka yang paling belakang. 1 ya. Nah, lihat di sini. Kita cari bilangan kuadrat mana yang belakangnya 1, yang angkanya ada belakangnya 1. Berarti ini ya, 1 ya. Oke. Maka caranya ini 1, kita lihat bilangan utamanya. Berarti yang kita tulis 1. Terus ini juga nih, 81, belakangnya 1 kan? Nih. Ya kan? Berarti kita lihat jangan 81-nya tapi bilangan utamanya. 9. Nah, nulisnya begini. Ya, khusus untuk bilangan kuadrat nanti begini. Nanti bilangan pangkat 3 jangan kalian pikir itu susah, malah itu jauh lebih gampang. Oke? Terus udah, ruang 2-nya sudah. Ruang belakangnya. Sekarang yang step 3. Kita lihat ruang depan. Kalau ruang depan, cari bilangan kuadrat mendekati ruang depan. Maksudnya apa? Nah, ya, maksudnya apa nih? Ini kan 1 ya, ruang depan kan 1. Kita cari yang mendekati. Nih, bilangan utamanya mendekati. Mana yang mendekati 1? Berarti ini ya. Oke. Berarti di sininya 1 dan 1. Nah, ini pasti sama isinya ya. Jadi nanti kalau misalnya di sininya 6 gitu ya, nanti akan saya kasih soal bentuk lain gitu ya. Udah dapat nih, angkanya ada 2 nih ya. Nah, terus langkah keempat. Ya, ini langkahnya banyak tapi nanti kalau udah terbiasa malah justru lebih cepat daripada yang
kurikulum dan yang hari ini diberitahukan di di TVRI ya. Oke, langkah keempat adalah hasil ruang depan kalikan dengan angka selanjutnya. Maksudnya apa Kak? Nih, ini kan hasilnya 1 ya. Jadi kita tulis 1. Kalikan dengan angka selanjutnya. Angka habis 1. Angka habis 1 berapa? 2 ya. Jadi kalikan dengan 2. Oke. Nah, yang kelima. Oke. Bilangan ruang depan bandingkan dengan hasil kali ya. Nih, ini kan 1 nih ya, bilangan ruang depannya kan 1, bandingin sama ini ya, lihat. Oke, jika lebih kecil pilih kecil, jika lebih besar atau sama pilih besar. Maksudnya apa Kak? Nih, bandingin nih. Ini kan 1, ini sama 2 ya. Kita lihat nih patokannya ruang depannya. Ruang depannya berapa? 1 ya. Kalau 1 lebih kecil apa lebih besar dari 2? Lebih kecil ya. Kalau lebih kecil, ini kan ada 2 angka nih, 11 sama 19. Kalau ininya lebih kecil, pilihnya yang kecil. Jadi jawabannya 11. Ya. Oke. Nih, saya kasih contoh soal lain. Misalnya kayak tadi di mana di TVRI, akar dari 196. Oke. Step 1, pisahkan 2 angka terakhir. 1 2. Nah, pisahin ya. Lihat belakangnya. Langsung lihat belakangnya nih, ruang belakang, lihat belakangnya 6. Nah, cari bentar. Bentar ya. Oke, saya ubah sedikit. Oke. Ya, pisahkan 2 angka terakhir, udah kita pisahin ya. Terus ruang belakang, cari yang belakangnya sama. Nih. Cari bilangan kuadrat yang belakangnya sama. Mana? Yang belakangnya 6. Yang belakangnya 6. Nah, 6 kan? 4. Ya. Terus yang belakangnya 6 lagi ada nggak? Ada ya. 36, tulisnya 6 ya, gitu. Sekarang cari kalau yang depan, yang bilangan depan mendekati. Coba 1. Bilangan depannya 1 kan? Ruang depannya 1 kan? Mana yang mendekati 1? Ini kan? Berarti lihat bilangan utamanya 1 1. Oke? Terus hasil ruangnya, hasilnya langsung tulis aja di bawah 1, terus kalikan dengan angka selanjutnya. Angka dari 1 2 kan? Terus bandingin nih. 1 sama 2. Satunya lebih kecil apa lebih besar? Lihat aja langsung sini. Ya. Oh, lebih kecil Kak. Berarti pilih yang kecil. Berarti ini jawabannya 14 ya. Kak, gimana kalau yang 256? Oke, pisahkan 2 angka terakhir kan? Tuh stepnya. Saya singkat nih. Pisahkan 2 angka terakhir. Cari yang belakangnya 6. Mana? Oh, ada nih. 4 sama 6. Lah, sama nih. Ya. Cari yang mendekati 2. Mana? Ini 1, ini 4. 4 mendekati enggak? Enggak ya, sudah lewat. Boleh enggak pilih 2? Enggak boleh, karena dia udah lewat. Ya. Berarti pilihnya berapa? 1. Nah, lihat. Angkanya sama nih. Kita buktiin ya. Berarti kalau 256 harusnya 16 ya. Gimana caranya? Nah, kita lihat nih. Nih, hasilnya berapa? 1 kan? Tulis langsung di bawah.
kalikan dengan angka selanjutnya. Habis dari 1, 2. Berapa? 1 kali 2, 2 kan? Lihat langsung ruang depannya. Oh, 2 sama 2 sama. Tadi apa kaidahnya? Jika lebih kecil, pilih kecil. Jika lebih besar atau sama, pilih yang besar. Oh, sama nih. Berarti pilih yang besar. Mana yang besar? 14 apa 16? 16 kan? Maka jawabannya 16. Gitu ya. Nih. Kenapa saya bilang ini bisa lebih cepat? Karena kalau misalnya dibandingkan dengan kurikulum, kamu harus bagi 2 dulu nih. Berapa? 196 bagi 2. Waduh, saya aja bingung nih. 98 bagi 2 lagi. Bagi 2 49. Bagi berapa? 7 ya. Nah, ini berarti akarnya 2 pangkat 2 kali 7 pangkat 2. Oh, berarti 2 pangkat 2 akarnya 2. Akarnya 2 pangkat 2 2 kan. Akarnya 7 pangkat 2 7. Nah, ini cepat. Kenapa kalian cepat? Karena saya pembagiannya sudah cukup lancar. Buat kalian yang masih awam ya, coba ini. Agak susah menghitung cepat ya. Ini karena kebiasaan saya saja bisa menghitung cepat. Jadi kelihatannya, Kak, ini lebih cepat yang ini. Iya, karena ini perhitungan saya lebih cepat. Buat kalian yang belum biasa, agak sulit ya. Nah, jadi mendingan hafalin aja yang kecil ini sedikit. Walaupun ini stepnya agak banyak. Tapi insya Allah ini bisa jauh lebih cepat ya. Aku contohin lagi, misalnya contoh lain. Akar dari 1849. Nah, ini angkanya udah cukup besar ya. Terus sama akar dari 2209 gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kalian menggunakan ini, panjangnya bukan main ya. Karena angkanya apalagi tidak kecil gitu ya. Dan biasanya kalau misalnya ini angkanya langsung bilangan prima ya. Jadi kamu mesti bagi 2, nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa, bagi 7 nggak bisa, terus sampai kamu dapat bisa yang membagi angka tersebut. Kalau misalnya kalian menggunakan kaidah ini agak-agak repot ya. Jadi pisahkan saja langsung 2 angka terakhir. Nah, gitu kan ya. Nah, pisahin 2 angka terakhir kan. Ini 1849, 49-nya pisahin. 2209, 2 angka terakhirnya dipisahin 09-nya ya. Terus cari deh mana yang belakang. Berarti belakangnya apa? 9 kan? Belakangnya 9. Mana yang belakang 9? Ini kan? Berarti lihatnya bilangan utamanya ya, 3-nya ya. Terus mana lagi yang belakangnya 9? Nih. Mana? 7 ya. Oke, sekarang ini yang belakangnya 9 kebetulan sama nih ya. 3 sama 7 ya. Oke, sekarang cari yang mendekati 18. Cari ruang depan mendekati 18. Mana yang mendekati 18? Set, nggak boleh lewat ya. Nah, 25 udah kelewatan, 16 masih boleh. Berarti 4 ya. Nah, ini udah pasti sama nih isinya nih, atas bawahnya ya. Nggak mungkin beda kayak 2 angka yang belakangnya ya. Terus ini yang mendekati 22 mana? Nah, wah, ini 16, ini 25. Berarti nggak boleh 25 ya. Berarti yang 16, lihatnya bilangan utamanya 4. Nah, ini angkanya sama nih, kita buktiin ya. Oke, terus caranya gimana? Tadi langsung udah bilangannya dapat, hasilnya tulis di bawahnya 4, kaliin langsung dengan angka selanjutnya. Habis angka 4, 5. Nah, gitu kan? 20. Habis angka 4, nah 4-nya tulis, habis angka 4, 5. 4 kali 5, 20. Nah, ini bandingin nih, 18 sama 20. Lihat ruang depannya, kecil apa besar? 18 sama 20. Lebih kecil kan 18 kan? Kalau angkanya 18 lebih kecil, pilih yang kecil. Pilih yang 43 gitu. Ya. Terus kalau misalnya yang nih 22 sama 20, lebih besar apa lebih kecil dua-duanya? Ruang depannya 22 lebih besar kan? Kalau lebih besar pilih yang besar. Gitu. Ya. Jauh stepnya lebih cepat gitu ya. Oke? Nah, kalian boleh coba ya, bantu pakai kalkulator dulu ya untuk membuktikan gitu ya. Nah, ini nanti kalau misalnya kalian kalikan ya, ini pasti akan sama. 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 4 kali 3 12 simpan 1, 4 kali 4 16 sama 1 17. 9 4 8 1 ya. Terus kalau 47 kali 47, 7 kali 7 9, 4 kali 7 28 tambah 4 32, 4 kali 7 8 simpan 2, 4 kali 4 16 tambah 2 18, 9 10 1 12 1 2 22 09.
Oke? Ya. Jadi sama tuh. Oke. Coba kalian latihan di rumah ya dengan bantuan kalkulator ya. Cari aja misalnya 52 kali 52 coba. Gitu ya. Nah, yang khususnya untuk yang belakangnya 5. Misalnya akar 625. Nanti kamu jangan heran nih kalau akar 625 ya. Yang belakangnya 5, cari. Bilangan kuadrat belakangnya 5. Nih, cuma satu nih, 5 doang. Ya. Kalian jangan tulis begini ya, karena ini cuma satu angka doang. Ini langsung dapat jawabannya. Ya. Jadi nggak usah nulis 2 angka begini, ya. Cari. Sekarang yang depan 6, yang mendekati mana? Oh, 9 nggak boleh, berarti 4 kan? Lihat bilangan utamanya, 2. Nah, ya. Jadi jangan kalian pilih-pilih lagi, ini kan udah angkanya sama. Jadi akar 625 itu pasti 25. Ya. Contoh lagi, akar dari 1225 misalnya. Ya. Mendekat yang belakangnya 5. Mana? Ya cuma 1, 5. Udah, 1 aja nggak apa-apa, nggak ada lagi yang lain. Oke, yang mendekati 12. Oh, 16 nggak boleh lewat, berarti 9. Oh, berarti 3. Jadi jawabannya 35. Oke. Begitu juga nanti yang belakangnya 0. Misalnya akar dari 1600 misalnya gitu ya. Pisahin 2 angka kan? Nah, gitu ya. Yang belakangnya 0. Ini yang belakangnya 0. Nah, yang belakangnya 0 10 ya. Nggak boleh nih tulisnya 10 di sini. Nggak boleh. Tulisnya cukup 0-nya saja belakangnya. Oke? Khusus untuk yang 10 ya. Yang mendekati 16. Oh, ada tuh. 16 langsung. Oh, 4. Jadi jawabannya 40. Oke? Semoga ini membantu ya. Walaupun agak lama, 30-an menit, tapi saya harap ini sudah clear, sudah bisa membantu soal-soal yang tadi diberikan oleh pemerintah buat kalian. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share biar makin banyak lagi orang tahu bahwa matematika itu mudah. Sampai jumpa lagi.